Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan, menuju masa depan yang lebih baik. Wah, gue Juki. Internet adalah dunia yang bebas tanpa batas. Tapi kita juga punya privacy. Makanya di internet ada password atau kata sandi. Bayangin kalau akun bank kita nggak ada passwordnya. Setiap orang bisa transfer uang kita kemana aja. Itu kalau ada isinya tapi sih. Intinya kita butuh pengaman di internet. Makanya ada password atau kata sandi. Biar aman, kata sandi kita harus spesial sob. Jangan pakai kata sandi yang umum banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Pakai tanggal lahir juga nggak aman. Udah. Biar tanggal lahir tulisnya di akte aja. Jangan di kolom password sob. Password yang aman biasanya gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Contoh, password akun lo itu kucing kurus mandi di papan. Nah, mungkin nulisnya bisa jadi kayak gini nih sob. Nggak apa-apa kelihatan alay. Password emang harus begitu. Yang paling penting, password yang rumit itu juga sebaiknya mudah diingat. Jangan dibagiin ke orang lain. Emangnya bansos buat dibagiin. Selain password, biasanya juga ada website yang pakai OTP alias one time password. Password sekali pakai. Misalnya lu mau login aplikasi ojek nih. Nah, biasanya kan ada kode OTP tuh yang terdiri dari 6 angka yang dikirim ke nomor handphone yang terdaftar. Fungsinya tuh buat ngecek itu yang login beneran lu atau bukan. Mau ngaku dari kepolisian kek, petugas pajak kek, pemberi hadiah kek, kakek-kakek kek. Pokoknya simpen aja sendiri. Yuk jaga kata sandi untuk privasi. Halo Sobat Eagle, kembali lagi dalam Eagle Forum kali ini bersama saya Yanti Nainggolan. Di sore yang cerah ini, kita akan berbincang seputar etika digital, ruang tanpa batas jurnalisme netizen. Internet yang menciptakan ruang tanpa batas telah memberikan peluang bagi setiap individu untuk lebih aktif dan terlibat secara langsung dengan kehidupan individu lainnya. Kita nih, Sahabat Eagle, juga punya kesempatan untuk tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga sebagai produsen informasi. Hadirnya berbagai platform juga mengaburkan pandangan masyarakat terhadap media dan jurnalisme. Pada akhirnya, fenomena citizen jurnalisme makin marak, namun berita yang tersebar di internet semakin tidak valid. Salah satunya persebaran hoax yang dapat menyesatkan dan berakibat fatal. Bahkan, barangkali Sobat Eagle juga udah pernah dengar kalau Indonesia menempati posisi yang cukup rendah dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Microsoft tentang kesopanan di ruang siber. Artinya, masyarakat kita yang dikenal ramah dalam kehidupan sehari-hari justru dikatakan paling tidak ramah se-Asia di dunia maya. Kenapa bisa gitu ya? Sebelum kita mulai diskusinya, kita dengarkan dulu sambutan dari Ditjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa
jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya.
Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Haha, yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Terima kasih Bapak Samuel atas sambutannya. Nah, sahabat Eagle, berbicara soal etika digital, hari ini bakal kita kulik lebih dalam bersama 3 narasumber yang telah hadir. Pertama, ada Mas Wicaksono atau lebih dikenal dengan Doro Kakung selaku Dewan Pendamping Siberkreasi dan Konten Kreator. Halo Mas Wicaksono. Sehat Mas? Terima kasih. Apa kabar Yanti? Ya, sehat Mas. Oke, selanjutnya ada juga narasumber kita, Mas Anwar Jimpe Rahman sebagai penulis buku jurnalisme Plat Kuning dan founder Kampung Buku. Halo Mas Anwar. Halo. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya. Last but not least. Ya. Last but not least kita punya juga Mbak Hani Kusuma sebagai VP Communication Indonesia Indicator. Halo Mbak Hani. Sehat Mbak Hani? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Semoga Yanti juga sehat ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih pada 3 narasumber kita yang bersedia hadir di Eagle Forum kali ini. Nah, buat sahabat Eagle, jangan lupa ya isi kolom presensi yang ada di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat dan kesempatan memenangkan giveaway. Oke, di awal diskusi ini, kita langsung saja saya ingin bertanya ke Mas Wicaksono. Ya, Mas Wicaksono, karena hari ini kita temanya tentang etika digital, sebenarnya apa ya Mas yang dimaksud dengan etika digital ini? Oke, baik. Terima kasih Yanti untuk pertanyaannya. Sebelum menjawab, saya ingin menyapa narasumber yang lain, Mas Anwar, Mbak Hani, dan teman-teman yang sore ini hadir di kesempatan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Kembali ke pertanyaan Hani tentang apa sih yang dimaksud dengan etika digital ya. Orang mungkin juga bertanya juga apa bedanya etika dan etiket begitu ya. Apa bedanya etika sehari-hari dan etika di ruang digital. Nah, pada dasarnya etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tentang hak dan kewajiban secara moral. Nah, sedangkan etiket adalah etika yang berlaku, maksudnya etiket adalah etika yang berlaku dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, dalam pekerjaan. Nah, dari definisi itu lalu muncul istilah baru namanya etika digital atau netiquette ya. Netiquette itu intinya adalah sopan santun pergaulan khususnya di dunia digital. Nah, kalau penjelasan lebih panjangnya, etika digital atau digital ethic adalah kemampuan seseorang dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital. Tapi definisi itu terlalu panjang dan mungkin susah diingat ya. Nah, intinya etika digital adalah pedoman perilaku bagaimana kita memperlakukan orang lain di ruang digital, di internet dan di media sosial. Begitu Yanti, moga-moga cukup jelas. Oke, Mas Wicaksono, terima kasih atas penjelasannya. Kalau berdasarkan penjelasan tadi, etika digital kan pedoman berperilaku di media sosial atau dunia maya ya Mas. Kalau Mas Wicaksono melihat kondisinya di Indonesia bagaimana nih? Masyarakat Indonesia mencoba beretika digital. Apalagi seperti kita tahu, data Microsoft menyebutkan tingkat kesopanan masyarakat Indonesia di dunia maya ternyata cukup rendah ya Mas ya? Betul, seperti yang sudah ditulis oleh media dan dipublikasikan di mana-mana, risetnya Microsoft tahun 2021 ya menunjukkan bahwa warganet atau netizen di Indonesia ini dianggap paling tidak sopan dari 32 negara di Asia yang disurvei,
kita di peringkat 29. Nah, tadi Pak Samuel sebagai Dirjen Aptika juga menjelaskan ya bahwa dalam indeks literasi digital, posisi Indonesia itu dalam skor 1 sampai 5 itu baru menempati atau skornya 3,49. Itu menunjukkan bahwa literasi digital yang di dalamnya termasuk etika digital, kita ini belum terlalu tinggi. Nah, ini sebetulnya juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di media sosial utamanya ya. Kalau teman-teman punya account dan mengikuti akun-akun media sosial orang-orang terkenal dan bagaimana perilaku warganet, kita lihat ada warganet ya yang sangat sopan, memperlakukan orang lain seperti dirinya ingin diperlakukan begitu. Tapi juga ada masih sebagian warganet, pengguna media sosial yang perilaku, komentarnya, tulisannya di media sosial itu tidak menunjukkan dia memegang etika di ruang digital. Etika di ruang digital itu sebetulnya comply atau selaras dengan etika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus menghadapi misalnya orang tua, guru, dosen, pejabat di kompleks perumahan, pejabat pemerintah, dan seterusnya. Itu kan ada pedomannya. Dengan orang tua misalnya di rumah kita tentu saja diharapkan kalau bertutur kata kan yang sopan, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang negatif atau sifatnya agresif. Nah, begitu juga di ruang digital, di media sosial, kita diharapkan berperilaku, memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak layak, tidak pantas untuk misalnya menggunakan kata-kata yang negatif, menggunakan pilihan kata-kata yang agresif, provokatif kepada orang lain. Dalam misalnya juga kita menuliskan konten, membuat email, membuat komentar begitu ya. Kita seringkali juga masih melihat warganet yang menuliskan dengan cara yang kurang kurang etis lah, misalnya menggunakan singkatan-singkatan gitu. Terutama kalau kita pakai bahasa obrolan di di aplikasi obrolan begitu ya, disingkat-singkat pakai kombinasi abjad dan kata gitu. Itu tidak sesuai dengan netiquette begitu. Menggunakan huruf besar misalnya, semua itu kan menunjukkan kata-kata orang yang sedang marah, ekspresi orang yang ingin berteriak gitu. Nah, itu masih kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di media sosial, dan ada baiknya itu tidak dibiasakan, tidak dinormalisasi karena tidak sesuai dengan etika dan etiket. Begitu Mbak Yanti. Oke, terima kasih Mas Wicaksono. Sekarang saya mau nanya ke Mbak Hani. Halo Mbak Hani. Ya Mbak Hani, tadi kan Mas Wicaksono udah menjelaskan tentang kalau etika digital itu pedoman berperilaku di dunia maya ya Mbak. Kalau dari Indonesia Indicator sendiri melihat bagaimana sih perilaku dan kegiatan masyarakat di media sosial untuk saat ini Mbak di Indonesia? Apakah ada tren misalnya mereka lebih suka curhat atau lebih suka mengomentari, atau tren di media sosial sendiri gimana sih Mbak sekarang? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yanti. Selamat sore buat teman-teman yang mengikuti acara ini. Mungkin sebelumnya saya coba jelaskan dulu Indonesia Indikator itu apa ya. Ini sebenarnya adalah sebuah company yang menyediakan media intelligence atau media monitoring dalam bentuk umumnya lebih banyak kami menggunakan sistem artificial intelligence. Jadi yang kalau misalnya sekarang ini banyak orang berbicara tentang big data. Nah ini adalah sistem kami itu juga sebenarnya salah satu dari sistem big data monitoring. Nah kalau misalnya kita lihat dari ketika mulai tahun 2000, masih sekitar 2008, 2010 gitu, mungkin orang masih lebih banyak
media sosialnya belum terlalu terpapar gitu ya. Klien-klien kami itu juga masih setiap kali permintaan akan monitoring media itu lebih ke media online ataupun media cetak atau yang kita sebut media konvensional. Nah, tapi kemudian dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama mungkin setelah ada melewati tahun 2014 ketika ada Pilpres misalnya itu sudah mulai banyak permintaan dari klien untuk mau dong lihat bagaimana sebetulnya komentar publik atau netizen yang ada di media sosial. Jadi banyak orang, banyak institusi yang sudah tidak terpuaskan kalau hanya membaca atau mengetahui komentar atau insight dari publik melewati media. Mereka ingin ada yang langsung. Nah, yang langsung ini adalah sebenarnya yang kita sebut media sosial gitu. Nah, lalu kalau pertanyaan Yanti tadi, bagaimana perilakunya gitu? Kalau kita kembalikan kepada perilakunya dengan melihat bagaimana etikanya, saya sangat setuju dengan Mas Wicaksono ya. Mungkin kita sama-sama melihat gitu bahwa orang kadang-kadang mungkin karena tidak sadar bahwa sebetulnya ketika menggunakan media sosial, dia tuh berhadapan dengan orang. Karena orangnya nggak kelihatan kan. Kalau sekarang kita di Zoom ini kita masih kesadarannya cukup tinggi ya. Kita buka kamera, buka video. Tapi kalau coba katakanlah ketika orang misalnya komen gitu, menulis komen di entah itu di Twitter, misalnya entah itu di Instagram, kadang-kadang dia lupa bahwa dia sebenarnya berhadapan dengan orang, bukan berhadapan dengan mesin atau berhadapan dengan handphonenya, sehingga mungkin keluarlah kata-kata yang tadi yang melanggar prinsip-prinsip etika maupun etiket di media sosial gitu. Jadi ada kata-kata yang tidak enak didengar, ada kata-kata yang kenapa sih kalau misalnya tidak perlu dituliskan, kan sebaiknya juga tidak perlu dituliskan gitu. Kalau komentar kita kira-kira menyakiti hati orang yang membaca, kan sebaiknya direm. Nah, itu kelihatannya masih banyak juga gitu netizen yang belum seperti itu. Kalau dalam sistem big data monitoring kami itu akan terlihat bahwa netizen kita itu terbagi dalam beberapa kategori ketika misalnya berkomen. Kategorinya kategori emosi ya. Jadi misalnya ada emosi disgust, misalnya gitu, dia merasa jijik, atau dia anger, dia merasa marah misalnya. Atau ada banyak juga sih yang bahagia atau joy misalnya gitu. Tapi kita lihat kalau setiap kali kita melakukan monitoring, ternyata keluar juga sih yang lain-lain itu tuh, yang umumnya misalnya terutama pada pembicaraan-pembicaraan yang katakanlah meliputi topik-topik politik misalnya gitu. Nah, itu sering keluar gitu. Itu dulu ya, nanti masih banyak lagi ceritanya lain. Oh iya Mbak, ini berarti netizen kita nih memang suka berkomentar ya untuk suatu peristiwa atau berita apapun, walaupun mungkin mereka dalam bertutur di teks kurang sopan atau sesuai dengan etika digital ya Mbak ya. Betul, tapi juga mungkin perlu kita juga harus simak ya. Saya nggak mau bilang bahwa netizen Indonesia terutama memang sih, walaupun kita harus akui ada penelitian dari Microsoft itu ya, tapi menyalahkan sedemikian rupa juga enggak juga. Kita mungkin harus tahu juga bahwa kan pandemi udah dimulai ya dari tahun 2020, orang itu banyak tidak bisa keluar rumah gitu, harus terkungkung di dalam rumah gitu. Kemudian temannya barangkali membuat dia masih terhubung dengan dunia luar gitu. Itu adalah salah satunya adalah media sosial gitu. Jadi mungkin apa yang dia sebetulnya tidak marah, tidak kesal pada satu topik yang dia komentari, tapi dia mungkin sedang marah atau sedang kesal pada kondisi yang sedang dialami sih. Kalau saya ngelihatnya lebih banyak begitu ya. Dan emang agak sulit sih menurut saya kalau orang itu kurang alert gitu loh. Ketika yang, aduh pokoknya saya ngisi waktu, terus kalau lihat kayak gini ya terbawa saja emosinya gitu. Jadi dia nulis kata-kata yang tidak tepat misalnya gitu.
sebenarnya sih kita tidak menginginkan hal itu, tapi apa namanya, itulah yang memang masih terjadi saat ini gitu. Oke, ya begitu. Memang pandemi COVID membuat kita semakin akrab sama dunia digital sih Mbak, nggak bisa dipungkiri itu memang. Itu dipungkiri, betul. Ya, selanjutnya saya mau ngobrol sama Mas Anwar Jimpe Rahman. Ya Mas? Ya, Mas, sebenarnya sebelum saya mau nanya, saya penasaran nih sama buku yang ditulis, maksudnya jurnalisme plat kuning itu gimana ya Mas Anwar? Bisa dijelaskan nggak? Ya, makasih. Saya mau nyapa dulu Mbak Heni sama Mas Wicaksono, juga teman-teman yang hadir. Cukup banyak saya lihat. Sebenarnya saya mau klarifikasi, saya hanya salah satu penulis dari buku itu gitu, jurnalisme plat kuning. Meskipun saya memang yang memberi judul, tapi tulisan itu adalah buku itu adalah kumpulan tulisan dari sekitar 40 penulis dari website. Kalau teman-teman cek mks0km.id, Makassar 0 km. Jadi praktek yang saya cerita nanti ini adalah praktek yang terjadi dan berlangsung sampai sekarang saya dan teman-teman di Makassar. Buku itu terbit tahun 2014. Jadi itu semacam proyek untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada yang kami undang menulis, tapi dari kalangan biasa gitu, misalnya siswa SMA, mahasiswa, atau warga biasa, termasuk misalnya ibu rumah tangga yang ikut dalam workshop yang kami bikin gitu, dan selalu berlangsung di tempat saya di Kampung Buku, sebuah perpustakaan komunitas. Nah, buku itu menceritakan banyak hal-hal yang biasa, bukan kalau mau dibilang isu besar, tapi justru isu-isu kecil yang tidak kalah penting sebenarnya bagi terutama juga pengetahuan kita semua. Pengetahuan itu dalam artian yang saya sebut di sini tentu saja sirkulasi pengetahuan baik di lembaga pendidikan tinggi maupun yang non formal gitu. Nah, kenapa kami kumpulkan tulisan-tulisan yang awalnya di internet kemudian menjadi buku yang dicetak? Kami cetak waktu itu 1.000. Dananya dana cetaknya itu kami punya waktu itu grant dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian kami pakai juga untuk dicetak, dibagikan ke komunitas. Ada juga yang dijual karena dijual untuk menghidupi situs ini, karena situs ini memang bebas iklan, tidak didorong oleh siapapun, tidak didanai oleh siapapun, benar-benar ketika dibuat dan dibentuk tahun 2012, 10 tahun lalu, itu memang kesepakatan beberapa individu atau warga yang ingin ada media yang benar-benar bebas dari media kepentingan-kepentingan, misalnya iklan. Jadi kalau teman-teman masuk di website itu tidak ada iklan sama sekali. Mungkin kalau misalnya boleh dibilang ada 2 jurnalisme warga itu sebenarnya sudah banyak banget sekarang, banyak sekali sekarang. Termasuk misalnya yang awal-awal kita tahu juga misalnya kompasiana.com, tapi bedanya misalnya Makassar 0 km dan kompasiana.com adalah karena Kompasiana itu diampuh atau didanai setidaknya atau dirawat oleh Kompas Group, dan iklannya juga banyak gitu kan. Itu yang berbeda tadi. Dan media ini juga menjadi ruang bagi teman-teman di Makassar 0 km untuk melakukan pendidikan sebenarnya, atau belajar bareng dengan teman-teman yang ingin belajar menulis. Kemudian dari proses-proses itu kami melakukan termasuk misalnya proses penelitian dan penulisan. Dia menjadi jurnalisme yang agak lambat, justru berbeda dengan jurnalisme yang terlalu cepat sekarang gitu. Nah, dia juga menjadi media penyokong warga, karena kita sadar
begitu aplikasi merebak dan orang bisa self-publishing. Tapi kami harus tanamkan bahwa harus tetap ada sistematisasi atau manajemen informasi itu. Bagaimana informasi itu menjadi layak untuk dikonsumsi. Jadi karena menjadi ruang bersama, kesepakatan-kesepakatan, kemudian ada beberapa orang, penulis, peneliti, juga pengacara, dan beberapa kalangan yang ada di dalam gerakan ini, Makassar 0 km, itu kami mintai pendapat ketika mau mempublish. Termasuk misalnya ada beberapa kasus yang Makassar 0 km terdampingi, misalnya ada kasus Undang-Undang ITE, Yusniar. Itu kami mintai sebelum kami publish, kami mintai masukan dari advokat bahwa apakah ini tidak menggembosi perjuangannya orang-orang yang mendampingi Yusniar gitu. Dan ketika dibilang aman, kami publish, kemudian kami sebar. Juga ketika pendampingan di penggusuran warga Barabaraya, itu juga kami meminta, lagi-lagi selalu meminta teman-teman yang mengerti hukum, advokat, untuk membaca dulu, kemudian memverifikasi apakah sudah benar, sudah oke, tidak menggembosi perjuangannya teman-teman, baru kami publish. Nah, cara-cara ini meskipun tampak lambat, tapi sebenarnya ini cara-cara yang mulai hilang bagi kami di banyak media gitu. Karena misalnya yang kami dapati, saya pernah menjadi bekerja sebagai jurnalis di awal tahun 2000-an. Ada contoh yang menarik misalnya yang sering terjadi kalau teman-teman lihat di website, itu ada hak jawab yang sering tidak terpenuhi. Misalnya ada narasumber yang ditelepon tapi tidak diangkat, itu dianggap bahwa berita itu sudah layak tayang gitu. Padahal dalam cara versi yang pernah saya ikuti misalnya, yang saya pelajari, itu belum layak tayang justru kalau narasumber belum angkat telepon. Ketika narasumber misalnya mengatakan baru tidak ada no comment, itu baru boleh tayang misalnya. Nah, jadi kami berupaya di Makassar 0 km untuk tetap tidak tergesa-gesa, karena memang menjadi ruang belajar bagi kita semua, kami semua di sini di Makassar 0 km.com .id. Nah, itu yang penting selalu menjadi penekanan di praktek kami di Makassar. Oke, Mas Anwar, tadi penjelasan yang menarik tentang bagaimana komunitas Mas Anwar mempraktekkan citizen journalism ya Mas ya, dengan baik dan benar. Tapi kalau Mas Anwar sendiri lihat bagaimana sekarang yang era digital semakin masif mempengaruhi jurnalisme secara umum dan orang semakin banyak yang terjun ke citizen journalism. Apakah semakin banyak peningkatan terkait informasi atau justru semakin banyak info yang bertebaran tapi tidak valid? Gimana kalau Mas Anwar melihatnya? Kalau secara sepintas kami memang tidak melakukan penelitian khusus mengenai itu, tapi ini hanya kesan selintasan yang kalau kami lihat berita bertebaran gitu kan. Tapi intinya begini, membuat situs, membuat aplikasi, asal ada uang bisa, asal ada keterampilan untuk itu pada dasarnya bisa. Nah, masalahnya kemudian kalau teman-teman yang saya misalnya alami di Makassar, tiap tim sukses misalnya di pilkada, dia punya media yang dibuat sendiri untuk mempublikasi figur-figur yang mereka sokong. Saya kira memang cara mengolah informasi yang perlu sistematisasi dan manajemen, dan tentu juga keterampilan dan pengetahuan ya. Mas Wicaksono tahu soal ini gitu kan, bagaimana ketatnya memberi informasi orang. Dan Mbak Yeni tadi ya, bahwa sering orang melemparkan sesuatu tanpa menyaring karena mereka menganggap seperti tidak sedang berhadapan dengan orang. Padahal sebenarnya dia menghadapi jutaan dan miliaran orang, meskipun dia tidak ada di depan mata.
Ya bisa jadi juga mungkin karena akses pendidikan, akses dari dampak atau efek dari pendidikan kita yang tidak begitu memberi ruang pada orang untuk berartikulasi dengan baik selama di dunia pendidikan di sekolah dari kecil maupun sampai besar gitu. Misalnya pengalaman saya bersekolah ya satu arah semua, jadi kita tidak dilatih untuk menyusun gagasan-gagasan kita. Ya ada juga hubungannya dengan misalnya yang tahun-tahun sebelumnya kalau saya perhatikan dari temuan-temuan dan obrolan dengan guru misalnya, salah satu hal yang buruk di Indonesia adalah mata pelajaran yang buruk di Indonesia adalah bahasa Indonesia itu, Indonesia sendiri. Sayang gitu loh, bahasa kita justru buruk di mata penggunanya gitu, orang yang harusnya. Nah, kalau bahasa Indonesia buruk itu berarti bahwa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran tidak terpatah-patah setidaknya untuk disampaikan ke publik. Jadi itu juga menjadi masalah besar menurut saya, dengan apalagi dengan tersinkronisasi ke dunia maya yang tiba-tiba teknologi berkembang begitu pesat, kemudian pikiran-pikiran yang tidak siap untuk disistematisasi dan disusun dengan baik untuk disampaikan ke publik, dia menjadi bisa disalahpahami gitu. Oke Mas, menarik tentang Mas Anwar tadi membahas tentang pendidikan digital kita yang masih kurang. Bahkan dalam berbahasa Indonesia juga kita masih perlu belajar lagi Mas untuk bisa ngobrol atau bertutur di media digital. Dan ngobrolin soal literasi digital, saya mau tanya ke Mas Wicaksono. Kebetulan tadi beberapa udah dibahas soal etika digital, ternyata ada banyak faktornya ya Mas, kayak Mbak Hani tadi bilang emosi kita saat menggunakan digital sosial tuh, media digital ternyata ikut mempengaruhi kita, bagaimana kita bakal melempar komentar kita di media sosial. Kalau Mas Wicaksono sendiri melihat gimana sih maksudnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi seseorang dalam beretika digital untuk saat ini Mas? Jadi apa yang diperlukan begitu ya? Jadi begini, Yanti dan teman-teman, media sosial, internet, itu kan datang begitu saja, masuk ke Indonesia, masuk ke handphone kita, ke laptop kita gitu ya, tanpa dari dulu gitu ya. Ini juga berlaku di hal lain gitu ya. Tidak dibarengi yang namanya literasi atau edukasi digital. Ini seperti juga kalau kita membeli satu produk elektronik, kebiasaan masyarakat itu begitu produknya sampai di tangan kita langsung dipakai. Tidak pernah, saya nyaris belum pernah melihat orang yang membaca pedoman atau petunjuk pemakaian alat tersebut. Kita beli TV, kita beli handphone, ya, beli AC, itu rata-rata orang Indonesia dan mungkin di luar Indonesia juga begitu juga ya. Begitu terima barang pasti langsung dibuka, colak sono, colok sini, gitu ya, tanpa pernah membaca yang namanya petunjuk pemakaian atau operasi. Nah, begitu juga yang namanya internet dan media sosial. Ketika masuk di Indonesia itu nyaris pada awal-awal ya dulu ya, tidak ada orang yang mengajarkan bagaimana sih kita menghadapi internet. Apa sih media sosial? Bagaimana kita berperilaku di media sosial? Apa yang harus kita bagikan? Apa yang perlu kita tulis di media sosial? Apakah di internet itu ada risiko, ada konsekuensi, ada hak dan kewajiban, dan seterusnya. Nyaris tidak pernah ada lembaga yang memberi edukasi literasi seperti itu. Akibatnya apa? Mayoritas penggunanya ya melakukan dengan cara masing-masing. Ya kan? Nah, belakangan baru muncul yang namanya ada ya macam-macam lah. Ada konflik-konflik sosial di ruang digital, ada hoax yang bertebaran, ya, ada perilaku-perilaku yang tidak pantas, ada perundungan, ada penipuan, dan berbagai macam efek-efek negatif yang lain. Meskipun kita tahu internet dan media sosial juga punya dampak yang positif.
Nah, oleh sebab itu, ya, banyak pemangku kepentingan yang mulai merasakan pentingnya yang namanya literasi digital. Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi misalnya adalah sebuah awal ya dari banyak pemangku kepentingan di Indonesia ini menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan para penyedia platform, penyelenggara sistem elektronik, kalangan pendidikan, dan seterusnya untuk mengajarkan yang namanya literasi digital dari tingkat yang paling dasar. Literasi digital ada 4 pilar tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Samuel ya. Yang pertama ada yang namanya kecakapan digital. Jadi pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan seterusnya gitu ya. Mengenai apa? Misalnya mengenai tentang jaringan internet, tentang bagaimana menggunakan perangkat untuk mengakses internet, tentang keamanan digital atau digital security itu juga dipelajari sebagai salah satu pilar lain dari literasi digital, kemudian etika digital, dan terakhir budaya digital. Jadi ada 4 pilar yang ya sebaiknya diberikan, diedukasikan, dan dikuasai oleh para pengguna ruang digital. Ya karena di ruang digital ini kita tidak sendirian, kita juga tidak bebas-bebasnya di ruang digital. Kebebasan kita di ruang digital, di internet dibatasi oleh kebebasan milik orang lain juga. Kita misalnya tidak pada tempatnya kalau di dunia maya, ruang digital itu menyerang orang, melakukan pelecehan secara verbal, menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, gitu. Karena selain itu melanggar etika, ilmu tentang baik dan buruk, pedoman dilakukan orang lain, ada undang-undang, ada aturan yang membatasi, melindungi ya semua pengguna ruang digital ini. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengatakan bahwa yang paling penting adalah sekarang ini yang namanya literasi digital itu perlu disosialisasikan semua kalangan. Karena fakta menunjukkan tingkat atau indeks literasi digital kita masih berada taraf yang sedang. Sehingga seringkali terjadi konflik-konflik, ya, kasus-kasus di media sosial dalam berbagai macam kesempatan, bentuknya macam-macam. Tidak hanya tadi yang Bang Anwar sebutkan di media online yang dia gagas bersama teman-temannya di Makassar, tapi juga di media-media personal yang dikelola oleh para konten kreator. Begitu, Mbak Yanti. Oke, Mas Wicaksono, berbicara soal bermedia sosial, tentunya di zaman ini kita nggak asing lagi dong sama yang namanya buzzer. Buzzer itu kan di dunia media sosial kayak ramai sekali ya dibicarakan perkara kontra atau pro dengan suatu kejadian yang sedang dibahas. Kalau Mas Wicaksono sendiri melihat fenomena buzzer ini karena apa ini, Mas? Apa karena tadi literasi digital kita masih rendah sehingga kita bisa percaya saja dengan isu-isu yang ada atau sedang digaungkan di media sosial? Atau gimana nih Mas Wicaksono menanggapinya? Oke. Ya. Sebetulnya selain istilah buzzer, ada juga istilah influencer, ada key opinion leader. Ya, ini sebetulnya tiga jenis profesi gitu ya, atau istilah yang lahir dari dunia marketing gitu ya. Buzzer misalnya pertama-tama perlu diketahui buzzer itu apa sih? Apa bedanya dengan key influencer, key opinion leader dan influencer? Buzzer itu dari asal katanya adalah pendengung, ya. Jadi akun yang mendengungkan tentang sesuatu. Kenapa bisa lahir yang namanya pendengung dalam ranah dunia bisnis? Karena begini, perusahaan, brand, dunia bisnis itu seringkali tidak bisa secara efektif menyampaikan pesan kepada publik. Oleh sebab itu dia butuh pendukung, butuh jembatan, butuh amplifier. Ya, satu pesan dikirimkan dalam ilmu komunikasi itu dari komunikator kepada komunikan. Itu ada bantuan namanya amplifier supaya pesannya lebih menjangkau khalayak yang lebih luas. Maka dibutuhkan satu mediator atau amplifier namanya buzzer, key opinion leader, dan
influencer. Jadi orang-orang yang membantu penyebaran pesan, terutama di ruang digital. Nah, belakangan istilah buzzer mengalami peyorasi. Ya. Peyorasi adalah pergeseran makna. Dari yang netral, maknanya, buzzer itu sesuatu yang netral, ketika buzzer itu digunakan di ranah politik, maknanya menjadi negatif. Kenapa negatif? Karena dalam dunia politik yang begitu hiruk-pikuk, buzzer kebanyakan dipakai untuk apa? Untuk menggaungkan pesan dalam bentuk misalnya fitnah, misalnya disinformasi, penyebaran hoax, kampanye hitam, dan jenis-jenis komunikasi yang dianggap oleh masyarakat tidak pada tempatnya. Dari situlah kemudian buzzer dianggap sebagai satu sosok, satu kelompok, satu profesi yang tidak baik di mata masyarakat. Padahal munculnya dulu tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita masyarakat sebaiknya memandang buzzer, memperlakukan buzzer, atau kalau teman-teman boleh nggak sih jadi buzzer? Nah, ini berangkat dari tujuannya dulu, gitu. Kalau teman-teman misalnya punya keterampilan, minat yang cukup besar, sering membuat konten tentang misalnya pariwisata, tentang fashion, tentang kosmetik, kemudian tiba-tiba ada vendor atau brand atau perusahaan yang mengontak Anda untuk menjadi endorser, menjadi buzzer, tidak ada masalah. Asalkan apa yang Anda tulis itu adalah sesuatu yang fakta, sesuai fakta. Bukan sesuatu yang bohong, menyesatkan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian Anda menjadi buzzer yang tugasnya adalah menyebar kabar bohong, tugasnya memanipulasi opini, memanipulasi data, nah itu menurut saya sebaiknya jangan dilakukan. Begitu Yanti penjelasan singkat saya tentang buzzer. Oke, makasih Mas Wicaksono. Sekarang saya mau nanya ke Mbak Hani nih. Pertanyaannya sih nggak jauh beda, Mbak. Kayak tadi Mas Wicaksono udah bilang kalau buzzer tuh tidak bisa dipungkiri dipandang netizen negatif. Tapi kalau Mbak Hani sendiri melihatnya bagaimana nih fenomena buzzer dan kaitannya sama penyebaran hoax yang saat ini perlu ditangani ya pastinya, Mbak. Jadi begini, kalau dari sistem big data monitoring kami memang kadang-kadang terlihat ya bagaimana sebuah topik yang kelihatannya pesanan misalnya gitu karena begitu banyaknya buzzer yang terlibat itu memang kadang-kadang mengaburkan kan biasanya sebetulnya katakanlah ada satu topik yang ingin diangkat, kemudian topik itu ingin disampaikan pada masyarakat luas, ya kan? Nah, misalnya campaign tentang topik tertentu itu misalnya dilakukan lewat, katakanlah itu lewat Twitter, lewat Instagram, atau lewat Facebook gitu. Tapi kemudian karena ingin memenuhi sebuah KPI tertentu, mungkin kemudian dipakailah buzzer. Atau mungkin beberapa rekan lain di dunia bisnis ada yang menyebutnya cyber army atau apalagi. Tapi intinya sama seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Wicaksono. Sehingga mengaburkan nih, sebetulnya pesan itu, katakanlah misalnya dalam satu hari terlihat reach-nya atau impression-nya atau apa itu, katakanlah jutaan, itu sampai atau tidak, sebenarnya jadi mengaburkan ketika yang dipakai adalah buzzer dan bukan influencer misalnya gitu ya. Karena dengan demikian tidak terlalu nyata sebetulnya si KPI yang katakanlah misalnya dia bilang bahwa pokoknya ada 100.000 orang yang harus sudah melihat pesan ini, katakanlah seperti itu. 100.000-nya jadi nggak jelas ketika ada buzzer yang diturunkan untuk memenuhi 100.000 itu, misalnya begitu kan. Padahal mungkin kurang gitu. Jadi pesan itu sebetulnya belum tersampaikan dengan baik gitu. Tapi di satu sisi itu kalau kita lihat dari segi negatifnya. Tapi sebetulnya untuk sesuatu yang katakanlah misalnya itu kalau kami dari media monitoring itu kadang-kadang suka terlihat gitu. Ada ketika ada trending topik di Twitter katakanlah gitu. Kemudian ada jam-jam tertentu, oh ini kayaknya memang dikomandoi gitu ya.
atau memang sengaja dikampanyekan misalnya gitu. Ini kita bisa lihat sih dari sistem juga akan terlihat mana yang lebih banyak robotnya ataukah sebenarnya lebih ke organik gitu. Jadi memang betul-betul pesan itu sampai pada netizennya, pada publik yang memang diharapkan untuk membaca pesan itu dan memahami pesannya gitu. Nah, tapi di sisi lain buzzer juga ada gunanya karena bagaimanapun gini, sesuatu yang tadinya tidak terlihat misalnya, tapi ketika dipicu conversation-nya gitu loh oleh buzzer, mungkin itu akan tetap ada juga yang terpapar dan membuat orang akan memahami, oh iya ternyata ada satu topik ini gitu yang mungkin memang perlu diperlukan oleh dia, tapi dia tidak tahu kalau tidak ribut di media sosial misalnya gitu. Nah itu bisa terlihat sih, tapi biasanya sebetulnya kan gini, ada curiosity dari manusia sendiri gitu loh. Kalau topik-topik tertentu tentunya tanpa pakai buzzer itu pastinya akan membuat orang ingin memenuhi rasa ingin tahunya. Sama lah seperti kita membaca media gitu kan, kita ingin tahu, kita merasa bahwa kita suka topik tertentu, maka kita akan terus melihat topik itu gitu, menikmati dan menikmatinya gitu loh. Tapi ya kalau misalnya nggak terlalu tertarik, memang harus ada yang memicu itu, dan mungkin di situ ada peran dari KOL ataupun buzzer misalnya di situ gitu. Kalau kita mau lihat dari segi positifnya, gitu Yanti. Oh ya, terima kasih penjelasannya Mbak Hani. Jadi buzzer tuh intinya bisa bisnis oriented, tapi bisa juga berdasarkan untuk bisnis kepentingan ya Mbak, tergantung fungsi atau informasi yang mereka sampaikan ya Mbak. Yang salah menurut saya sih sebetulnya bukan dari segi campaign-nya, karena orang berhak melakukan campaign gitu. Tadi kan orang kan terbatas, kalau dari segi bisnis gitu memang kan terbatas untuk menyampaikan pesan. Kita mengenal dalam dunia bisnis ada iklan misalnya gitu kan. Kalau di dalam di dalam koran atau di dalam majalah kita lihat ada advertisement-nya misalnya gitu, ada juga yang inforial misalnya kita lihat gitu. Jadi di dalam media sosial juga bisa dimanfaatkan wadahnya yang seperti itu. Yang tidak baik itu sebetulnya adalah hoax yang terlibat di situ gitu loh. Dan itu emang akan terlihat bahwa bagaimana ya, saya sih melihatnya gini, bagaimana sih orang yang dulunya tidak pernah membaca koran misalnya, jarang membaca media yang isinya katakanlah pada saat-saat dulu tuh ada bernasnya gitu, terus tiba-tiba membaca, jadi lompatannya tuh jauh sekali dengan adanya media sosial gitu. Jadi tadi dikatakan seperti Mas Wicak bilang, memahami cara menggunakan handphonenya aja sebetulnya belum lulus misalnya gitu ya, atau kalau pakai IP-nya 2, alhamdulillah gitu kan, tiba-tiba dikasih bahan-bahan atau materi-materi yang sebenarnya udah banyak lompatannya gitu secara digital gitu. Jadi memahaminya agak sulit dan akhirnya mungkin akan terbawa hoax, langsung percaya. Coba kita lihat bahkan hanya di hal-hal yang seperti biasa aja, di WhatsApp grup aja misalnya gitu, betapa banyak gitu kita atau teman-teman kita kan sering banget ya memforward sesuatu yang kita tidak cek and recheck lagi. Kita anggap bahwa itu seperti sebuah kebenaran, dan disitulah gitu loh hoax itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu loh. Kalau hoaxnya tidak merugikan, ya saya hampir nggak bisa ngelihat bahwa ada hoax tidak merugikan. Pasti ada aja pihak yang dirugikan gitu ya dengan adanya hoax itu gitu. Bahkan misalnya katakanlah tentang kesehatan. Ya kan kalau ada orang yang percaya gitu loh bahwa makan ini atau makan itu bisa berakibat baik pada tubuhnya, terus dia percaya aja tanpa dia tahu apakah tulisan itu benar atau tidak, itu kan berbahaya. Nah itu sih yang menurut saya itu sifat manusianya ada, literasi digitalnya rendah, pendidikan rendah, itu banyak, dan itu bisa dimanfaatkan oleh
orang-orang yang ada yang iseng, ada juga yang berkepentingan. Penjelasan yang sangat menarik, tapi kita bakal saksiin dulu sebuah video MV dari HiFi ini dan akan kembali berdiskusi setelah penayangan ini. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia Dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Nah, Sahabat Eagle, kembali saya mengingatkan jangan lupa isi link presensi yang ada di kolom chat ya, biar nanti bisa dapat e-sertifikat dan kesempatan memenangkan giveaway. Nah, tadi kan terakhir kita ngobrol sama Mbak Hani ya. Mbak Hani ya tadi sempat terputus tentang penjelasan Mbak Hani, tapi kali ini saya mau nanya sama Mbak Hani soal hal yang lain, tepatnya soal citizen journalism.
Kalau menurut Mbak Hani sendiri, citizen journalism di Indonesia untuk saat ini bagaimana sih Mbak perkembangannya? Atau bagaimana tren mereka dalam memberikan citizen journalism? Oke, terima kasih. Jadi gini, saya tadi mendengar penjelasan dari Mas Anwar ya, yang saya kira yang salah satu contoh citizen journalism yang menurut saya ideal atau tepat itu adalah yang tadi diceritakan oleh Mas Anwar. Jadi kalau citizen journalism itu kita jangan menganggap bahwa orang memposting suatu konten di media sosial dan kita bisa langsung menganggapnya itu seperti citizen journalism sih ya. Kalau saya menganggapnya kalau orang posting punya kanal YouTube atau apa belum tentu citizen journalism. Mungkin lebih tepat disebutnya sebagai content creator ya kalau kayak gitu ya. Memang sebetulnya ada beberapa definisi saya lihat di literatur gitu, tapi saya lebih cocok pada sebuah definisi yang bahwa citizen journalism itu pada intinya adalah bahwa citizen atau warga itu mempraktekkan jurnalistik, dan yang mereka ada proses pengumpulan informasi misalnya gitu, kemudian entah itu mereka kemudian menulis, foto atau misalnya merekam video dan segala macam, tapi yang disebarkannya itu adalah fakta gitu. Nah, supaya untuk menjadi jurnalismnya atau citizen journalismnya itu sebenarnya untuk menjadi produk medianya itu harus ada semacam newsroomnya. Kalau tadi Mas Anwar ceritakan, jadi ada diskusi, ada apa gitu, artinya tuh ada proses editing dan atau kurasi gitu. Jadi bukan kalau kita posting sendiri ya bisa juga sih, tapi kan tidak ada editingnya ya, tidak ada orang lain, tidak ada editor, tidak ada manajemen yang seperti biasa kita lihat di di penerbitan pers gitu. Saya sendiri 16 tahun di dunia pers gitu, jadi bisa melihat bahwa ya pantas ya gitu kalau misalnya media sosial kita, komennya atau apanya, atau bahkan juga mungkin tulisan-tulisannya, kontennya gitu mungkin belum seperti yang kita harapkan gitu loh, karena memang tidak ada editing mungkin di situ. Dan mungkin di satu sisi juga kalau citizen journalism mungkin lebih banyak ada idealismenya gitu. Jadi misalnya katakanlah gini, kan media kan tidak bisa, media yang kita kenal sekarang ini barangkali jangkauannya juga terbatas gitu. Tidak bisa menjangkau katakanlah lokasi-lokasi yang mungkin terlalu terpencil atau jauh dari kantor pusatnya. Misalnya kantor pusatnya di Jakarta, sehingga dari daerah-daerah tertentu barangkali agak sulit didatangi, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini gitu. Kalau misalnya dia menggunakan media tertentu, misalnya menggunakan citizen journalism, yaitu dalam arti melatih warga biasa gitu untuk mempraktekkan jurnalistik, nah itu kan mungkin lebih baik gitu. Dan baiknya tuh juga banyak gitu. Kalau misalnya seorang warga gitu melakukan praktek jurnalistik tapi bernaung di bawah media tertentu, katakanlah Metro TV misalnya gitu kan, dia akan berlindung di balik media tersebut, yaitu yang dilindungi oleh undang-undangnya kan undang-undang pers ya gitu. Sementara kalau misalnya kita sebagai warga biasa posting konten atau apa ya bebas sih berkreasi ya, bagus kayak konten kreator itu bebas, tapi kan ada yang membatasinya, bisa ada KUHP dan bahkan sekarang tuh mungkin ada UU ITE-nya itu gitu loh. Saya mungkin mencontohkan yang saya tahu aja, mungkin Mas Wicak atau Mas Arman lebih banyak tahu juga tentang hal ini. Misalnya sekarang ini saya lihat tuh ada Tempo Witness. Saya kebetulan banyak ngobrol gitu dengan para mereka jurnalis maupun mantan jurnalis yang terlibat di situ. Misalnya dasar hukum Tempo Witness itu kan dia pakai ada UUD 45-nya misalnya ya, bahwa pasal 28 itu ada hak atas informasi, itu adalah hak asasi manusia gitu. Tapi kemudian juga di situ ada
Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 gitu tentang persnya sendiri. Misalnya fungsi pers itu adalah media informasi gitu, sebagai media yang pendidikan, hiburan, bisa menjadi kontrol sosial atau kita sebutnya watchdog mungkin ya, dan bisa juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dan di situ juga tentu ada keterlibatan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah ini bagi orang gitu yang ingin katakanlah menjadi reporter atau apa gitu, ketika dia melaporkan sesuatu gitu ke sebuah media, ada pelatihannya misalnya, jadi dia juga belajar bagaimana aspek-aspek jurnalistik yang perlu gitu, sehingga yang misalnya tadi dibilang bahwa pelajaran bahasa Indonesia rendah, nah mungkin di sini bisa ditingkatkan gitu, belajar menggunakan kalimat dengan SPOK yang baik misalnya gitu. Nah itu yang menurut saya citizen journalism yang benar gitu, dan menurut saya masih kurang. Oke, makasih Mbak Hani atas penjelasannya soal citizen journalism. Saya juga mau minta nih pendapat singkatnya dari Mas Anwar dan Mas Wicaksono tentang citizen journalism saat ini. Menurut Mas Anwar dulu gimana nih Mas memandangnya? Untuk jawaban singkat saja ya Mas. Iya, tentu masih perlu hal yang lebih peningkatannya soal kualitas maupun hal-hal yang diberitakan gitu, karena sering juga lebih banyak larut dengan isu-isu besar. Mereka banyak sementara internet itu kan justru kelihatan mempublish banyak hal tapi tenggelam dengan cepat. Nah, misalnya di Makassar 0 km itu adalah tulisan-tulisan yang muncul di situ, orang-orang yang kebanyakan 95% adalah orang-orang yang tidak tidak bersekolah misalnya, tanda petik, secara akademik lebih tinggi gitu, hanya paling S1 ke bawah gitu. Tapi tulisan-tulisan itu kemudian sangat berguna bagi orang-orang yang penelitian sebenarnya tentang Makassar, tentang hal-hal yang ingin diketahui tentang seputaran Makassar. Karena kenapa? Karena yang mereka tulis adalah hal-hal yang dulunya tidak muncul dalam teks akademik maupun di pemberitaan-pemberitaan. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat mks0km.id itu tulisan-tulisan tentang makanan malah, yang memang kelihatan tidak clickbait, tidak menarik secara clickbait, tapi selalu dikonsumsi terus-menerus orang-orang yang mau naik pangkat, kemudian tulisan mereka diambil linknya, dimasukkan dalam kurikulum vitanya gitu. Teman-teman yang dulunya menganggap diri mereka tidak mampu menulis, kemudian membuktikan di website itu dan dibaca orang, itu kemudian juga memompa kepercayaan diri mereka gitu. Dan itu yang menurut kita perubahan-perubahan yang paling penting dilakukan atas perkembangan teknologi ini gitu. Itu sih kalau saya. Ya, terima kasih Mas Anwar atas pendapatnya terkait citizen journalism saat ini. Kalau Mas Wicaksono sendiri gimana nih Mas menanggapi citizen journalism di era yang sangat melek digital ini netizennya? Oke, sebagai fenomena citizen journalism ini menurut saya sudah cukup populer, meluas di kalangan para pengguna internet ya. Tapi sebagai sebuah pekerjaan, sebagai sebuah profesi, saya kira citizen journalist di Indonesia pada umumnya masih perlu ditingkatkan kompetensinya, keterampilannya, bagaimana mereka membekali dirinya sendiri dengan satu keterampilan dasar soal komunikasi, bagaimana menulis, bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana membuat laporan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana mereka melakukan diversifikasi, dan yang diulas itu tadi sekarang ini kecenderungannya kebanyakan ya ulasan soal kuliner, tempat wisata, ya semuanya eksplanatori, ulasan-ulasan personal gitu. Tapi tidak banyak citizen jurnalis yang melakukan upaya-upaya yang lebih investigatif. Tentu saja tidak banyak karena tidak banyak yang terampil juga, karena liputan-liputan yang sifatnya investigatif membutuhkan keterampilan. Keterampilan apa? Misalnya mengumpulkan data, mencari narasumber yang spesifik,
kemudian teknik untuk menggali sebuah permasalahan, belum lagi keterampilan-keterampilan mengenali masalah hukum, ya, mengetahui tentang persoalan yang sedang dia gali dan seterusnya, itu tidak banyak citizen jurnalis yang memilikinya. Jadi menurut saya sebagai sebuah fenomena itu ya bagus saja perkembangannya meluas, tapi sebagai sebuah profesi, sebagai pekerjaan begitu, para citizen jurnalis saya kira perlu meningkatkan keterampilan dasar, perlu mengembangkan kompetensinya lagi, dan yang tidak kalah penting adalah belajar juga memarketingkan atau memasarkan dirinya sendiri, mengurusi brandingnya seperti apa, bagaimana menyebarluaskan konten-konten yang dia bikin dan seterusnya. Yang juga tidak kalah pentingnya untuk diingat adalah bahwa mereka sebenarnya harus tahu sebetulnya apa sih citizen journalist, apa bedanya dengan konten kreator. Karena kalau tidak memahami sebetulnya apa itu citizen journalist sesungguhnya, maka juga gagal merumuskan dirinya sendiri. Karena kalau tidak tahu dirinya itu sebetulnya apa, maka produk-produknya pun mungkin juga nanti membingungkan, ini produk seorang citizen journalist atau seorang konten kreator saja. Nah, artinya ini masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan, yang perlu ditingkatkan gitu ya. Peluang ada, ya intinya tinggal mau atau tidak. Begitu saja penjelasan saya singkat. Terima kasih, Yanti. Terima kasih Mas Wicaksono atas komentarnya terkait citizen journalism. Nah, sekarang saatnya kita Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang udah dilemparkan sama sahabat Eagle. Pertanyaan pertama dari Ian untuk Mas Anwar. Bagaimana kita sebagai netizen terhindar dari perilaku UU ITE karena dengan ITE itu semua orang kena dan malah bisa jadi korban? Wah, menarik nih pertanyaan. Gimana Mas Anwar, silakan. Oke. Saya kira memang sudah disinggung sejak obrolan awal bahwa memang kita perlu cermat, memperhatikan, dan tentu saja bahwa faktor membahasakan atau berbahasa itu menjadi penting ketika melempar sesuatu di dunia maya gitu. Karena lagi-lagi bahwa perilaku yang harus disadari orang-orang di dunia maya adalah sebenarnya mereka sedang menghadapi jutaan orang, bukan sedang tidak menghadapi siapa-siapa. Justru malah sebenarnya lebih berbahaya ketika di internet karena orang bisa mempelintir segala macam dan punya kepentingan terhadap individu yang bersangkutan maupun kepentingan-kepentingan yang dipakai misalnya oleh buzzer atau konten kreator. Jadi sangat mesti cermat memang untuk mempraktekkan jurnalisme warga ini di internet. Jadi tapi yang tidak kalah penting juga bahwa titik-titik yang menjadi memulai dan mengembangkan itu ada di titik-titik seperti komunitas maupun di perguruan tinggi gitu atau lembaga formal yang memungkinkan adanya sistem-sistem yang mendukung terbentuknya citizen journalism. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Anwar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vema buat Mas Wicaksono. Memberikan pendapat kita dalam ranah digital tuh gimana sih baiknya? Sama lagi supaya tidak terkena UU ITE. Gimana Mas Wicaksono menanggapinya? Ya, bagaimana memberikan pendapat yang nggak perlu ideal lah gitu ya. Nah, sama sebetulnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya ditanya pendapat begitu. Pertama-tama kita perlu memahami dulu sebetulnya ya apa masalah, apa isu yang membutuhkan pendapat kita. Ya, jangan menanggapi sesuatu ya dengan hal yang berbeda, jauh panggang dari api. Jadi misalnya ditanya pendapat, bagaimana sih pendapat tentang literasi digital? Ya, jawab soal literasi digital. Bukan tiba-tiba menjawab, oh begini cara membuat tempe goreng misalnya, kan beda gitu ya. Jadi pahami dulu masalahnya supaya kita juga tidak menjawab jauh dari maksud gitu. Dan kemudian usahakan ketika menyampaikan pendapat gitu ya,
itu memberikan justifikasi, argumen-argumen gitu. Kalau ingin membantah pendapat orang, bantahlah pendapat orang tersebut, jangan menyebut atau menyinggung soal misalnya fisiknya, ya, kondisi fisiknya, cara berbicaranya, tapi fokus pada apa yang ingin kita beri pendapat, apa yang ingin kita kontra pendapatnya. Jadi membatasi pada topik, bukan orang yang ingin kita argumentasi gitu. Dan kedua, berikutnya tentu saja ya gunakan bahasa-bahasa yang sopan, hindari misalnya menyebut nama-nama binatang gitu ya, satu kebun binatang di bawah, nggak perlu gitu. Santai saja dalam berpendapat begitu, tidak perlu menyerang kepribadian orang tadi. Bahasa-bahasa yang positif saja gitu. Meskipun kita berbeda pendapat, tidak perlu menggunakan bahasa yang negatif, provokatif dan sifatnya agresif menyerang yang orang lain yang ingin kita bantah atau kita ingin perbandingkan pendapatnya. Kalau bisa ketika menyampaikan pendapat itu kita sudah memegang data, fakta lain ya untuk mendukung pendapat kita. Ya. Lebih baik itu misalnya kita ingin menyampaikan tentang atau berpendapat tentang makin susahnya hidup di satu kota misalnya. Benarkah susah? Apa indikator susah itu apa gitu? Mungkin kita perlu menyiapkan data tentang jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, jumlah inflasi dalam satu kurun waktu tertentu, kemudian data tentang kenaikan harga barang-barang, dan seterusnya yang mendukung pendapat kita tadi. Begitu kira-kira penjelasan singkat saya, Yanti. Moga-moga cukup mudah dipahami. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Wicaksono. Diskusi hari buat sahabat Eagle, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita tanyakan langsung ke narasumber karena terbatasnya waktu. Dan diskusi kita hari ini menarik banget ya, karena kita jadi tahu apa itu etika digital, bagaimana kalau misalnya ternyata kita kurang beretika digital dapat menimbulkan hal-hal tidak baik seperti memicu konflik, perundungan, hingga hoax. Dan tadi kita juga udah dengar penjelasan soal citizen journalism yang ternyata sangat berdampak positif untuk di dunia digital dan sebaiknya ditingkatkan lagi ya, terutama dalam hal penulisan atau bertutur, mengingat kita semua warga Indonesia senang berbahasa Indonesia. Oke, menarik sekali. Selanjutnya, sebelum kita sesi berikutnya, kita bakal foto bareng dulu. Buat sahabat Eagle, bisa minta tolong dibuka kameranya. Boleh dibuka? Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sahabat Eagle. Selanjutnya kita bakal menyaksikan sebuah video dari Siberkreasi dan Eagle berikut ini. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita.
Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sahabat Eagle masih bergabung bersama kami di forum Eagle kali ini. Saat ini saya sudah bersama Head of Development Program Eagle Institute Indonesia, Mas Daniel Rudi Haryanto. Apa kabar Mas? Baik sekali Mbak Yanti. Oke. Oh ya, sebagai informasi, kami di sini sudah melakukan protokol kesehatan dan tentunya sudah vaksin. Sudah vaksin booster? Booster. Oh, sudah. Bagus. Saya juga sudah. Oke. Saat ini kita bakal ngobrolin soal banyak hal nih Mas. Pertama, tadi ngomongin etika digital dari 3 narasumber kita. Gimana Mas Rudi ngelihatnya? Tapi sebelum ngomongin digital, ini ada oleh-oleh kopi dari beberapa petani-petani kopi di Indonesia nih. Waduh. Kak, coba nikmatin dulu sore-sore begini kan. Iya, dari daerah mana nih kopinya Mas? Ini dari Semarang ya, daerah Semarang ya. Kopi di daerah Ambarawa gitu. Oh ya, kita coba dulu ya sahabat Eagle. Kalau ngomongin digital harus ada kopinya gitu, jadi mantap. Ya, sedap ya? siap. Asam ya? Iya, karena ya roastingnya agak berbeda memang. Oke, gimana Kak? Tadi kan hari ini kita topiknya tentang etika digital ya Mas Rudi. Mas Rudi sendiri gimana nih melihat hasil diskusi kita hari ini? Iya, menarik sekali ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Doro Wicaksono, Doro Kakung ya, Doro Wicaksono, terus kemudian kalau boleh izin ngomong bukan Mas, tapi karena beliau dari Makassar, Daeng Anwar ya kan, terus kemudian sama Kak Hani ya. Itu menarik sekali karena ternyata di dalam pembahasan tadi kita bisa melihat secara detail bagaimana kita hidup di era era digital ya. Jadi tidak hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tata krama, sopan santun, tepo seliro itu ada, tetapi ternyata di ranah digital itu pun harus diberlakukan juga gitu. Menarik sih, Kak Yanti. Iya, sesuai sama hari ini semua orang udah berdigital. Maka Mas, sekarang kita bakal ngomongin Eagle Awards Documentary Competition yang udah dibuka. Oke. Kalau Mas Rudi sendiri gimana nih memberikan masukan untuk teman-teman sahabat Eagle yang mungkin tertarik ikut ini? Iya, biasanya kan dalam setiap tahun kan ada sekitar setiap tahun itu kita bisa ratusan proposal ya, Kak Yanti masuk ke Doya ini, ke markas Eagle ini. Jadi kalau kita mau bicara soal kalau kita mau bicara soal Eagle Documentary Competition tahun 2022 ini yang mengusung tema besar Indonesia Bersinar Makin Cakap Digital. Ini kan sebuah tema yang menarik, salah satunya adalah apa yang tadi dibahas oleh 3 panelis kita tadi. Dari situ kita bisa melihat fenomena-fenomena di kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sekitar kita itu kan ada berbagai macam perilaku digital gitu. Nah, tema-tema di dalam kehidupan kita sehari-hari itulah yang sebenarnya bisa kita eksplor menjadi sebuah cerita yang bisa kita kirimkan untuk submission ke EADC 2022 ini. Gitu. Nah, tadi kan ada 100 form yang masuk nih Mas. Udah lumayan. Gimana? Ada nggak tips and trick supaya bisa lolos nih di EADC 2022? Nah, ini kan kebanyakan memang dari puluhan, belum sampai ratusan, yang udah puluhan yang masuk ini. Ada kolom-kolom ide cerita, terus kemudian ada kolom-kolom yang terkait data riset, terus kemudian ada kolom-kolom yang terkait dengan pemahaman tema, terus kemudian data diri pelamar gitu ya. Saya pikir yang paling penting di sini adalah data riset, karena dari data riset itulah kemudian nilai proposal ini bisa dipandang oleh para juri nanti. Jadi nanti akan ada juri-juri baca sebelum masuk ke penilaian berikutnya. Jadi dari ratusan proposal menjadi 50, kemudian menjadi
20 menjadi 10 dan kemudian finalnya jadi 5 peserta gitu kan. Jadi tema-tema itu, data-data risetnya itu sangat penting yang di lapangan tentang subjek, lokasi, ceritanya apa, terus kemudian yang paling menarik dari cerita itu apa, menyajikan kontroversi apa misalnya gitu tentang antar subjek misalnya, apalagi di era digital seperti sekarang ya, transformasi digital dari berbagai macam subjek dan cerita di lapangan itu menarik Kak Yanti. Gitu Kak Yanti kira-kira. Oh berarti istilahnya persaingannya ketat nih, bahkan dari form aja ada kisi-kisi. Nah emangnya kalau kita udah lolos, nanti bakal dikasih apa aja nih sama IADC, apa aja nih kegiatan seru di dalamnya? Ini kan menarik ya kalau dari ini lampunya agak mati. Jadi ini tahun ini menarik karena pastinya IADC menyajikan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang menarik buat para peserta nantinya. Jadi dari 5 peserta yang nantinya akan terpilih, para peserta nantinya akan mendapatkan pelatihan-pelatihan baik secara teori maupun praktek di lapangan oleh para mentor-mentor dan fasilitator dari filmmaker-filmmaker profesional Indonesia yang kita banggakan gitu. Mereka-mereka bahkan mentor-mentornya ini bahkan punya prestasi nasional maupun internasional kayak Yanti gitu. Ada yang meraih Piala Citra, ada yang meraih penghargaan internasional, sehingga teman-teman peserta ini nanti bisa mentransformasikan gagasan-gagasannya ke dalam sebuah film dokumenter yang akan menjadi finalis nanti itu. Gitu. Seru-seru ya. Seru, banyak banget kegiatannya nanti. Akan ada teori kamera, teori editing, teori penulisan skenario, penyutradaraan, macam-macam lah nanti di kelas akan dibahas. Dan khusus tahun ini karena kita menyikapi pandemik ya, jadi kita akan menguji seberapa cakap digital kita karena workshopnya akan berlangsung secara online. Seru banyak banget ya ternyata manfaat kalau misalnya kita ikutan EADC ini. Nah Sobat Eagle, nggak kerasa ternyata waktu kita udah mau habis. Senang banget diskusi hari ini tuh banyak manfaatnya, dan Sobat Eagle sendiri antusiasme dengan forum kali ini dengan banyak pertanyaan yang masuk. Nah buat Sobat Eagle yang udah penasaran dengan kompetisi film dokumenter paling dinanti Indonesia, Eagle Awards Documentary Competition udah dibuka, udah dikasih tahu juga tadi kisi-kisinya biar bisa lolos ya Mas ya. Iya. Nah, kita tunggu di Kedoya ya proposalnya. Ya betul. Sampai jumpa di Kedoya. Ya betul. Nah kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi lebih banyak soal Eagle Awards Documentary Competition, bisa langsung aja cek di media sosial kita, Instagram, Twitter, atau bahkan Facebook juga ya Mas ya. Facebook juga, semua sosial medianya Eagle. Ya di @EagleAwards. Jangan lupa TikToknya juga. Oh ada juga. Kita nanti akan upload nih. Ya pokoknya semua media sosial TikTok Eagle Awards ada informasi soal EADC 2022 ini. Dan kayak tadi udah dibilang manfaatnya banyak banget, bisa dapat beasiswa pelatihan pembuatan film ya Mas ya, dari pra sampai pasca produksi. Terus dan tadi langsung dimentorin sama filmmaker yang udah profesional tentunya. Jangan lupa Sobat Eagle. Dan ada duitnya juga 50 juta. Itu yang untuk sementara ini 50 juta ya kan. Menarik sekali. Jangan lupa Sobat Eagle untuk ikutan kompetisi ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di forum Eagle lainnya. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih.